Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, mendapatkan rezeki yang melimpah dan selalu berlimpah kebahagiaan. Nah, oke teman-teman, kali ini kita di rumah aja ya. Kita mau sharing tentang nanam tanaman anggrek dendrobium. Nah, kebetulan ini di rumah aku udah punya batang kayu. Ini udah aku cor di pot plastik ya, pakai semen dan juga pasir kayak gini. Ini untuk potnya ukuran diameter 25 cm teman-teman. Lalu ini ada kayu teman-teman, batang kayu yang tidak kepake. Ini tuh adalah kayu kelengkeng ya teman-teman. Kebetulan dulu di belakang rumah aku itu ada pohon kelengkeng terlalu lebat, jadi dipotong. Potongan kayunya aku ambil ya, daripada ndak kepake. Dan ini udah aku jemur beberapa hari, mungkin udah 1 bulan, dan kulitnya aku lepasin, tapi ada sedikit nih yang ndak mau dilepas, tapi ndak apa-apa. Karena apa, kalau kita nanamnya masih terlalu basah itu biasanya jadi lembab ya teman-teman. Untuk yang mau ditanam, ini kebetulan aku punya anggrek dendrobium ya. Ini ada 3 macam. Yang pertama ini dari sini, ini ada anggrek dendrobium ID Tommy ya teman-teman, warnanya kayak kecoklatan gitu ya, baunya wangi juga. Kemudian yang ini tuh ID-nya Wunleng teman-teman, yen, kodenya yen. Kemudian namanya Wunleng. Ini anggrek dendrobium warna putih lidah ungu kayak ini ya teman-teman, contoh bunganya. Kemudian yang satunya lagi, yang ini ada ID Popeye teman-teman, ini pasca bunga. Nah, kenapa teman-teman aku untuk milihnya yang ditempel itu yang pasca bunga? Gini ya alasannya. Kalau kita nempelnya yang masih sedang berbunga kayak gini, itu nutrisi-nutrisinya dari tanaman sedang digunakan untuk pertumbuhan bunga kayak gitu. Jadi untuk akarnya mungkin sedang tidak berkembang. Tapi kalau kita nempelnya itu yang sudah pasca, maksudnya bunganya sedang habis atau baru habis bunga, atau yang bahkan belum bunga, itu akar-akarnya itu sedang bekerja ya teman-teman, sedang produksi. Jadi memang kalau tanaman anggrek itu setelah mereka melakukan reproduksi secara generatif melalui bunga, mereka juga melakukan reproduksi secara vegetatif, yaitu dengan cara memperbaiki akar dan juga menumbuhkan tunas baru, biasanya kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita nempelnya yang kondisi kayak gini, yang kondisi tidak berbunga kayak gini, itu lebih cepat nempel di kayu ya gitu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini untuk nempelnya kebetulan aku mau kasih tambahan media ini, sabut kelapa. Karena apa, aku itu kan orangnya malas nyiram ya teman-teman. Agak malas, tidak mesti setiap hari bisa nyiram, jadi mau aku tambah sedikit sabut kelapa. Kemudian untuk mengikatnya aku mau pakai ini benang ya. Kenapa pakai benang? Itu murah meriah. Kemudian nanti kalau akarnya ini udah nempel di pohon, biasanya benangnya itu hilang dengan sendirinya ya teman-teman, maksudnya udah rapuh gitu. Jadi sama sekali tidak menghambat pertumbuhan anggrek. Tapi kalau tali sebenarnya opsional saja sih, kalian suka pakai tali apa bisa, nggak harus benang juga ya. Nah, oke teman-teman, buat kalian yang belum subscribe, sebelum lanjut nonton videonya jangan lupa subscribe dulu ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Nah, oke teman-teman, untuk bagian yang paling atas aku mau kasih nih dendrobium Wunlengnya ya teman-teman. Nanti jadinya kalau udah nempel tuh bagus loh teman-teman, soalnya satu rumpun ini nanti ada 3 jenis bunga. Kita cari aja dulu posisi yang tepat kayak gimana. Kita ambil sedikit sabut kelapanya ya teman-teman, nggak usah terlalu banyak, dikit aja ya, jangan menutup semua bagian ya teman-teman. Ini hanya untuk menjaga kelembapan. Itu soalnya memang tidak bisa ya teman-teman kalau harus setiap hari siram bunga gitu. Kadang memang ada kesibukan yang harus dikerjakan, jadi biasanya aku siramnya memang cuman
seminggu itu 2 kali biasanya. Apalagi kalau udah hujan udah enggak nyiram lagi ya. Udah kayak gini aja, enggak perlu banyak-banyak. Yang penting bisa lembab gitu ya. Untuk media ini opsional, kalian mau kasih enggak bagus juga, enggak dikasih juga enggak apa-apa sih. Tapi kalau memang kalian enggak mau nambahin media, artinya memang kalau kondisi yang ditempel ini apalagi diletakkan di luar ruangan itu harus rajin nyiram ya. Benang ini memang kelihatan kecil ya teman-teman, tapi jangan kalian sepelekan ya kekuatan benang ini. Kalau kita pital berulang-ulang itu kuat loh. Nah teman-teman, ini sepertinya sudah cukup kuat ya teman-teman. Kalau sudah cukup kuat, maksudnya tidak goyah, ini mau kita kunci ya teman-teman. Dan cara kuncinya itu mudah banget, cukup kita tahan kayak gini lalu kita masukkan kayak gini. Biasanya saya suka menggunakan tuh 3 kali kunci, itu udah cukup kuat. Setelah itu benangnya kita potong aja pakai gunting. Nah oke, kayak gini teman-teman jadinya. Kayak gini ya teman-teman nempelnya, jangan tertutup semua. Ini akarnya masih terlihat ya, sisa nafas kayak gini. Nah ini nanti biasanya untuk akar yang warna bening-bening ini cepat nempelnya, 1 minggu lah. 1 minggu itu udah nempel. Tinggi saya tuh cuman 150, jadi terlalu tinggi. Lihat, nah gini ya, kita tempelin ini. Lalu nanti di bawahnya, di sini dan di sebaliknya sini ya. Nah oke teman-teman, ini untuk yang kedua aku mau nempelin yang ID Tommy ya teman-teman. Ini aku nempelnya agak bawah di sini ya teman-teman. Ini di bawahnya kita cari posisinya yang tepat, lalu kemudian mau ditambahkan sedikit media. Ini mau tambahkan sabut kelapanya tadi. Nah seperti biasa kalau kita menambahkan sabut kelapa atau media apapun ya, itu jangan sampai menutup ke semua bagian akar. Usahakan akarnya itu masih bisa bernapas kayak gitu ya teman-teman. Kalau menurut aku sabut kelapa ini paling bagus memang kalau untuk kita yang nempel-nempel kayak gini. Jadi kalau untuk yang di dalam pot jangan gunakan semua sabut kelapa ya teman-teman. Bisa pakai sabut kelapa tapi dikit aja, karena kan sifat dari sabut kelapa ini menyerap kadar air ya teman-teman. Sudah menyerap kadar air, kalau kalian taruh di pot, sirkulasi udaranya kurang bagus, itu biasanya justru memicu kebusukan pada akar tanaman anggrek kita dan menyebabkan pertumbuhannya itu kurang bagus kayak gitu ya teman-teman.
seperti ini ya teman-teman, bisa terlihat dengan jelas akar-akarnya tuh seger ya, bening-bening tuh, nanti cepet banget kok nempelnya. Apalagi kalian nanti tambah pakai vitamin B1, kalian rutin pakai B1 nya 2-3 hari sekali atau seminggu sekali bisa. Nanti itu kan untuk mempercepat pertumbuhan akar ya teman-teman. Nah tinggal yang satu lagi kita tempel di sisi yang lain aja ya, sisi sebelah sama. Oke, putar dulu, berat juga ya. Nah bagian sini kan masih kosong ya teman-teman. Ini kita kasih yang Popeye, ID Popeye, kita tempelin aja di sininya, agak atas sini ya, bawah sini bisa, jadi kelihatan rame ya, dari atas sampai bawah ada semuanya bunganya. Biasanya aku tambahin sedikit sabut kelapa. Tata dulu sabutnya. Ya benar tadi. Ini kita Oke teman-teman, ini kita sudah selesai menanamnya. Karena ini masih baru kita tempel ya teman-teman, akarnya belum benar-benar menempel pada medianya yang baru. Jadi kita taruh di tempat yang agak teduh ya, maksudnya masih terkena sinar matahari. Ini kan di teras pagi itu masih terkena sinar matahari, tapi tidak terkena sinar matahari secara langsung. Tujuannya supaya apa? Supaya akarnya ini cepat nempel aja dulu ya teman-teman. Nanti kalau mungkin sekitar 1 bulanan akarnya udah bener-bener nempel, baru nanti kita akan taruh di tempat yang sana ya, yang tempat yang panas, yang langsung terkena sinar matahari dan terkena hujan. Nah oke teman-teman, ini udah selesai, udah tertempel semuanya kayak gini akar-akarnya. Jangan tertutup semua, kita ikat pakai benang. Ini udah pada tutup daun ya kayak gini. Semoga nanti Idul Fitri pas mereka berbunga ya teman-teman. Ini yang paling atas, ini juga beberapa udah mulai tutup daun ya. Yang di atasnya gini. Kemudian ini yang paling bawah. Nah ini kita cuma memanfaatkan sesuatu yang sudah tidak terpakai ya teman-teman. Ini adalah kayu-kayu bekas, bisa kita manfaatkan untuk menjadi sesuatu yang berguna. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya sharing kita hari ini. Terima kasih banyak telah menonton. Dan mungkin buat teman-teman yang baru menemukan channel ini atau yang belum subscribe, kemarin belum sempat subscribe, bisa subscribe dulu supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan semoga tanaman anggrek yang kita tanam akan selalu tumbuh subur, beranak pinak, dan rajin berbunga. Oke, terima kasih banyak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.